Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas pemberian Tuhan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada acara Menahema pada pagi hari ini. Mari sebelum kita berdoa. Bapak dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat menjalani hidup pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu mengajar kami, memimpin kami untuk menjalani hidup hari ini Tuhan, supaya kami boleh disertai Tuhan dan hidup menurut kehendak-Mu saja. Saya percaya dengan pimpinan firman Tuhan kami akan hidup berhasil dan bersukacita. Dan Tuhan Yesus mendoa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama mengandungkan firman Tuhan ya. Saat-saat ini dengan situasi yang semakin sulit, banyak penyakit, banyak kesulitan pekerjaan, ekonomi, orang kadang-kadang mudah terpancing emosi, ya, tergesa-gesa, bingung, ya, tidak tenang pikirannya, banyak stres. Nah, hal itu membuat pikiran tidak tenang, jadi bingung. Kalau kita dalam keadaan bingung, emosi dan sebagainya, kalau kita mengambil satu keputusan seringkali tidak betul, tidak tepat ya. Bisa mengambil keputusan yang keliru, tidak tepat, saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kita hidup tenang bersama Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara kita punya ada masalah, ada apa-apa, jangan kita dengan tergesa-gesa, emosi, tapi kita datang kepada Tuhan, tenangkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Setelah hati tenang, bisa kita memutuskan masalah dengan baik. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sudah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dunia sudah tua, banyak terjadi berita-berita yang menakutkan, berita perang, bencana alam dan sebagainya. Tapi teman-teman mengatakan kuasai dirinya, supaya kita menguasai diri kita, menguasai diri dan jadi tenang, supaya kita dapat berdoa, saudara ya. Jadi kalau kita jadi tenang, kita bisa berdoa dan pikiran yang jernih, ya, tidak bingung ya. Memang itu tuh, jadi kita harus tenang ya. Saudara-saudara, rasa tenang dalam hati ini, saudara-saudara, biar kita belajar tetap hidup dalam tenang dengan Tuhan Yesus ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menghadapi sesuatu, lakukanlah dengan hati yang tenang, tidak pimpinan Tuhan ya, saudara ya. Ketenangan hati kita, saudara ya. Jangan melihat situasi, jangan melihat lingkungan kita. Melihat lingkungan kita menjadi takut, menjadi tidak jelas, bingung. Tapi ketenangan hati itu satu keputusan kita ya. Dari dalam hati kita menjadi tenang. Berdoa pada Tuhan, tidak pimpinan Roh Kudus, supaya kita tenang karena hati, saudara ya. Jadi tenangan hati tidak dipengaruhi situasi dan lingkungan. Lingkungan di dunia ini menyusahkan, membuat bingung dan takut. Tapi ketenangan hati dari Tuhan ya. Biar hati kita, sikap hati kita untuk tenang ya, untuk tenang dan bisa mengambil keputusan-keputusan ya. Satu ayat firman Tuhan dikatakan, Yesaya 30 ayat 15 ya. Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan berkata bagaimana? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Yesaya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi sudah kekuatan kita terletak pada hati yang tenang dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, berpasrah pada Tuhan, Tuhan yang kuasa dan sanggup menolong kita apapun, tidak ada yang bisa bagi Tuhan, maka hati kita tenang, tidak bingung mikir macam-macam, tidak bingung apa itu,
berpasrah pada Tuhan, sudah tenang, pasti ada kemenangan di dalam Tuhan. Pasti ditolong Tuhan apapun yang kita hadapi. Saudara, jadi jangan dipikir sendiri, bingung sendiri, tidak bisa tenang, tidak bisa berdoa, maka kita membuat satu keputusan yang keliru. Tapi dengan hati tenang, maka kita dapat kekuatan dari Tuhan, ya. Kalau kita hati tenang kita berpasrah pada Tuhan, pasti kita mendapatkan pikiran yang positif, saudara, ya. Hal yang indah-indah, hal yang menakutkan, yang bikin khawatir, dihilangkan kalau kita tenang dan pikiran kita bisa positif, saudara, ya. Maka Paulus mengajarkan di dalam surat Filipi pasal 4, ya. Surat Filipi, kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8, ya. Hati kita kok tenang, bersama Tuhan, pikiran jadi positif, maka kita mendapat satu pikiran yang positif, ya. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, ya, yang positif, ya, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, pikirkan itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, ya, karena itu maka Allah sumber dan sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, jadi apa yang sudah kita lihat, ya, hal yang positif, yang suci, yang mulia dan manis, dibikin karena itu yang membuat kita tenang, tidak takut, tidak khawatir, saudara. Kalau dengan hati yang tenang, pikiran tenang, maka kita bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu yang berhasil, ya. Karena sudah dengan hati yang tenang, teman-teman berjanji atau bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia, ya. Bagaimana saudara-saudara, biar kita menghadapi ya ini dengan yang tenang hati, ya. Jangan bingung dengan gelisah, saudara. Tapi Tuhan yang beserta saudara dan saya pasti beri kemenangan, ya. Yesaya 7:4 dikatakan, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggal tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua potong kayu yang kepanasan itu, yaitu kepanasan amarah Resim, Aram dan anak Amaya. Jadi sudah dikatakan, teguhkan hatimu, tinggal tenang, jangan takut dan jangan khawatir hatimu. Kalau kita teguh, ya, hati kita teguh dan tinggal tenang, maka ketakutan hilang, tidak usah khawatir apapun, maka sudah akan berhasil dan hidup berkemenangan, saudara, ya. Di dunia pasti kita mengalami banyak masalah, tapi kita punya pegangan, saudara, dengan teguh hati kita tenang, pasti Tuhan memimpin saudara dan saya, pasti Tuhan memberi kemenangan pada kita, saudara. Dikatakan jangan takut, aku ini Allahmu yang menyertai engkau, menyertai saudara dan saya dengan tangan kanan penuh kekuatan dan kemenangan, ya, saudara. Yesaya 41, firman Tuhan berkata bagaimana menghibur kita semua, saudara. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena kita punya Tuhan yang penuh kemenangan, ya. Dikatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai saudara kapanpun, dimanapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan bimbang, aku ini Allahmu, Tuhan itu Allah kita yang penuh kuasa. Aku meneguhkan engkau, menolong engkau, memegang engkau dan tangan kananku, dan membawa kemenangan. Saudara-saudara semua, tiba Tuhan dalam kemenangan lepas kemenangan. Hati kita tenang dan dekat pada Tuhan. Dengan pikiran yang positif, maka semua yang dikerjakan akan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan, ya. Jadi pada situasi sekarang ini sudah tidak usah kupuh, tidak usah bingung. Kenyataannya kok gini, tapi datang pada Tuhan. Tuhan sumber jawaban kita, Tuhan sumber penolong kita. Pasti saudara-saudara, apa yang sudah bingungkan, apa yang sudah pikirkan berhasil, permasalahan akan berhasil, dan sudah akan beri kemenangan dan kemenangan, ya. Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin kesehatan, dan macam-macam, mungkin pelayanan. Datang pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Tuhan yang bekerja ganti kita, yang menyelesaikan dan beri kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Benar Tuhan, ajarkan kami jadi tenang Tuhan, supaya kami bisa berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Segala permasalahan kami serahkan kepada Tuhan. Karena percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa, kasih luar biasa, dan Engkau menyertai kami anak-anak-Mu Tuhan. Apapun kami hadapi, kami tidak bersendirian, kami ada Tuhan Yesus yang menolong kami, menolong anak-anak-Mu Tuhan. Kalau anak-anak ada masalah Tuhan, ada percobaan, kesehatan, gangguan, pekerjaan, ekonomi Tuhan, tolong semuanya. Kami percaya Yesus menyertai anak-anak Tuhan, beri kemenangan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus, mohon segala doa. Haleluya. Amin.